Selamat malam teman-teman semua, Garasi Cerita. Malam ini saya sedang ada di Solo, tepatnya di Sekutu Kopi ya. Sekutu Kopi di Jalan Sapertiadi. Saya bertemu dengan teman lama, nanti kita kenalan. Nah, malam ini kita akan membahas buku yang berjudul Building a Story Brand. Ditulis oleh Donald Miller, ini terjemahan ya. Beliau adalah penulis terkenal Marketing Made Simple. Dan kenapa ini kita angkat malam ini? Kebetulan teman saya ini akan bercerita tentang bagaimana mengelola sebuah bisa lembaga, bisa perusahaan, membangun brand, membangun karakter, menyusun pesan sehingga sampai ya. Nah, buku ini mengajarkan tentang bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga itu menyusun narasi dan cara menjual perusahaan itu dengan cara menyusun dalam bentuk cerita. Nah, ternyata si Donald Miller itu menemukan cara yang disebut sebagai story brand 7. Ya, 7 itu 7 langkah. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan kalau suka menonton film, itu sebenarnya ada polanya. Jadi polanya ada 7. 7 itu yang pertama adalah karakter, jadi tokoh utama ya, atau karakter. Nah, si tokoh utama itu punya masalah. Masalahnya apa? Kalau di film-film macam-macam ya, ada masalah hidup, survival, bagaimana dia bisa berkembang gitu. Itu masalah. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah kemudian dari masalah itu dia akan ketemu pemandu. Nah, jadi kalau di film itu mungkin kalau Batman ketemu Robin kira-kira begitu. Jadi harus ada 2 orang. Nah, si pemandu itu akan dipercaya oleh si tokoh utama yang punya masalah tadi jika dia bisa menawarkan solusi atau rencana. Dan rencana itu akan bisa berjalan kalau ada call to action, ada aksi yang ditawarkan sepakati bersama. Nah, dari aksi itu kemudian ada pilihan bagaimana dia menjadi sukses atau gagal. Nah, masalah tadi akan selesai kalau si pemandu memberi cara dan berhasil. Tapi untuk menjadi berhasil itu harus diberi challenge dulu. Nah, sehingga pilihannya kalau Anda tidak melakukan ini Anda akan gagal. Kira-kira tawarannya begitu. Jadi kalau teman-teman nanti melihat film, perhatikan polanya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam. Ini Mas Happy ya. Silahkan kenalan. Jadi nanti saya akan atau kita akan mendengarkan cerita tentang praktek langsung ketika berinteraksi dengan perusahaan, dengan lembaga yang membutuhkan. Mengemas ulang berarti ya? Iya, mengemas ulang. Jadi memang konsep brand storytelling atau storyteller pada sebuah brand itu memang ditemukan ketika atau berkembang pesat ketika era media sosial booming. Jadi begitu media digital muncul itu ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pola komunikasinya sudah berubah. Kalau di pola-pola komunikasi konvensional dengan media konvensional kan ya kita cukup berkomunikasi dengan audiens gitu. Dan itu bisa dicapai dengan sangat mudah karena media juga masih terbatas. Gitu. Nah, pada era media digital atau media sosial, konsep storytelling ini menjadi penting karena tidak hanya dibutuhkan sebuah pesan saja. Gitu. Kalau zaman dulu kan dari pesan apapun, kalau itu disampaikan, contoh yang sederhana pemasangan iklan. Misalnya. Pemasangan iklan itu zaman dulu konvensional. Cukuplah kita pasang di Kompas untuk koran harian. Kalau iklan kolom atau gambar atau kalau untuk harian sore ya Sinar Harapan. Dua itu aja sudah bisa kita bisa menjangkau pasar atau menjangkau audiens. Gitu. Tapi ketika media sosial dan media digital muncul itu sudah nggak cukup. Jadi tidak hanya di permasalahan di medianya, tapi juga permasalahan di pesannya. Pesan harus kreatif dan sebagainya. Makalah pada saat itu perkembangan ilmu komunikasi terutama periklanan dia sangat pesat ya karena memang dibutuhkan seperti itu. Jadi unsur kreatifnya lebih dominan. Hanya untuk sekarang ternyata unsur yang kreatif pun juga sudah nggak cukup lagi gitu. Harus ada sesuatu harus sesuatu yang dikemas gitu. Karena tadi narasi kreatif itu ternyata mampu menjembatani antara dalam hal ini konteks yang saya lakukan adalah audiens dan merek ya. Narasi kreatif ini cukup efektif untuk menjembatani antara merek dan target marketnya atau audiensnya. Karena apa? Karena ya hanya dengan cerita kita bisa menyentuh audiens gitu ya.
tidak sekedar pesan gitu. Ya, Kalau zaman cerita. dulu pesan itu udah Ada alasan nggak kenapa harus cerita misalnya, bukan hanya sekedar karena narasi teknis? ya karena unsur itu yang ruang kreatifnya lebih luas. Seperti misalnya tadi ternyata untuk menyentuh sesuatu. Jadi kalau kita nonton film itu kan pasti kita harus bisa Emosinya ukuran kesuksesannya kan kita tersentuh Iya, ya iya. karena Entah itu nangis gitu. ya gitu lah. Itu ternyata ada pola bagaimana menyentuh karena sebenarnya esensi dari sebuah komunikasi periklanan itu kan menggerakkan orang kan. Betul. Ya, menggerakkan orang dengan cara menyentuh dulu, apakah menyentuh emosinya, menyentuh pikirannya, menyentuh bawah sadarnya dan sebagainya. Nah, pola storytelling ini sangat efektif untuk begitu. Karena apa? Karena kita bisa mengkreasikan sedemikian rupa sehingga unsur humanisme orang itu bisa kita create lah. Berbeda dengan iklan-iklan yang sifatnya hard selling ya, yang beli dan sebagainya itu memang kurang menarik gitu. Nah, yang pertama, yang kedua adalah pola-pola seperti tadi yang ada 7 pola tadi. Itu adalah cara yang lebih efektif untuk menarik perhatian. Jadi begitu media digital, media sosial itu muncul, itu kan istilahnya kan belantara media, belantara pesan itu kan udah Perang, overload. perang battle Ya, of mind. ada overload informasi, terus berbagai macam lah permasalahan di situ. Nah, dengan storytelling ini kita bisa meng-create sedemikian rupa untuk menarik perhatian, minimal menarik perhatian dulu. Misalnya, ini karena berebut ya, berebut itu ya. Kita lagi buka ting apalagi distract banyak. Setelah menarik perhatian, lalu bagaimana dengan pentahapan, saya nggak tahu ya apakah 7 itu akan bisa kita berurutan atau mungkin ada teknik-teknik lain yang pokoknya menarik perhatian dulu gitu kan ya. Itu mungkin ada satu ini, terus kemudian tadi memunculkan tokoh memunculkan sesuatu yang antagonis gitu. Ya, Jadi tokoh-tokoh jahat. Iya, bagaimana emosi dan emosi audiens itu di-create dengan daya kreasi melalui storytelling tadi. Gitu. Ya, sebelum lebih jauh, mungkin bisa sedikit cerita kenapa dulu tertarik dengan dunia brand ya, mungkin bisa dimulai dengan ini cerita mulai dengan detik, mungkin cerita detik ya dulu ya. Iya. Mungkin di awalnya karena kuliah di komunikasi ya. Waktu itu namanya masih komunikasi massa, ilmu komunikasi di jurusan komunikasi massa. Banyak berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, kebetulan aku tertarik lebih ke komunikasi periklanan pada waktu itu, dan beberapa waktu sempat makan di beberapa iklan itu, sehingga sampai kemudian menemukan pada sekitar tahun 96 kami sama teman-teman mengkreasi sebuah internet service provider ya. Dulu satu-satunya pertama kali ya, belum ada di Indonesia. Indo Internet itu ada bisa dapat dikatakan di awal-awal masuk ke Indonesia. Dan dari situ banyak sekali mengeksplor tentang media digital. Nah, dari media digital itu kemudian banyak sekali kita temukan karena referensi juga banyak ya melalui internet. Banyak hal yang kemudian pola komunikasi itu berubah drastis, sangat drastis. Real time. Ya, sangat drastis sehingga tertarik untuk mempelajari ini. Dan pada waktu itu karena media online belum banyak ya, satu-satunya baru Detikcom ya, kita mencoba ke Detikcom untuk tapi aku masuk bukan di redaksinya, tapi lebih kepada di business development yang istilahnya membawai beberapa hal yang berkaitan dengan periklanan. Kalau zaman dulu masih banner lah gitu. Iklan banner. Iklan banner, tapi sekarang udah sangat berkembang, sangat variatif sekali iklannya gitu. Iya. Selanjutnya mungkin ceritakan juga, saya dengar masuk ke menggarap annual report gitu ya. Iya. Nah, dari situ mungkin bisa diceritakan sebenarnya lembaga yang membutuhkan jasa ini, dalam tanda kutip mereka banyak melakukan kesalahan di bagian mana gitu. Iya. Bisa diceritakan. Kesalahan umum lah, kelirumologi secara umum ya. Jadi ada yang menarik ya, jadi ada dunia kalau selama di Detik dan seterusnya saya lebih banyak mendalami marketing communication ya. Jadi bagaimana komunikasi untuk keperluan marketing.
menarik juga adalah perkembangan di corporate communication. Ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu melakukan komunikasi baik dengan internal itu bisa ya, komunikasi corporate ya internal bisa dengan shareholder-nya, dengan apa istilahnya investornya dan sebagainya atau dengan karyawannya gitu. Dan komunikasi eksternal dengan publik gitu. Nah, menarik di situ. Nah, salah satu hal yang menarik juga untuk yang sering dikerjakan di corporate communication adalah pelaporan perusahaan. Jadi pelaporan perusahaan itu kan berangkat dari sebuah laporan keuangan, laporan kinerja, terus kemudian banyak sekali hal-hal di situ yang harus dilaporkan juga selain laporan keuangan. Nah, menarik sekali adalah sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang menyadari bagaimana pentingnya storytelling dalam sebuah laporan. Gitu. Kalau dulu kan angka aja, kaget omset naik, tapi nggak ada rohnya. Dan di laporan tahunan ini kalau di Indonesia kan memang wajib ya, terutama untuk perusahaan terbuka wajib. Dan itu diawasi oleh OJK dan OJK sendiri sudah mempunyai semacam standarisasi bagaimana pelaporan itu harus dilakukan, harus dibuat gitu. Nah, standarisasi ini menjadi menarik karena apa? Karena kalau kemudian perusahaan-perusahaan itu membuat sesuai standar OJK kan akhirnya kan ya sama aja kan, dalam arti kalau bayangkan sebuah buku yang daftar isinya sama gitu kan. Nah, itu kan menarik kemudian perusahaan-perusahaan itu istilahnya di atas itu, standar mereka sudah penuhin, tapi di atas itu mau ngapain sih? Gitu lah, itu yang sering kita tangani, bagaimana dalam kurun waktu tahun berjalan ini si perusahaan itu ngelakuin apa aja sih? Gitu. Setelah ngelakuin apa aja, bagaimana menyampaikannya? Nah, ini peran storytelling sangat menarik. Karena apa sebenarnya di pelaporan itu tidak menjadi masalah asal tidak memanipulasi lah. Tidak istilahnya tidak menimbulkan informasi yang keliru gitu. Misalnya perusahaan sedang dalam keadaan merugi misalnya. Nah, ini bukan berarti tidak bisa diceritakan dengan menarik gitu kan. Merugi karena apa, terus bagaimana mereka tetap bersemangat dan sebagainya gitu. Itu nah, justru itulah peran storytelling. Kalau hanya laporan keuangan yang menunjukkan rugi gitu. Shareholder langsung narik kira-kira gitu. Tapi kalau dia baca mungkin tersentuh. Oh ya, saya kira nih teman-teman direksi sudah bekerja. Kira-kira seperti itu. Terus di buku ini ada apa lagi yang menarik? Enggak, sebenarnya yang menarik adalah buku ini juga mengajarkan kepada kita semacam profiling ya. Jadi kita kalau dalam tanda kutip kita konsultan itu kita bisa menjual diri kita sebagai konsultan. Nah, ketika kita menjual diri sebagai konsultan itu jangan sekali-kali kita datang sebagai tokoh utama. Menjadi bagian dari masalah mereka gitu. Kita memberi jalan keluar, memandu. Masalahnya adalah klien. Jadi klien punya masalah, karakter itu punya masalah, dan kita datang menawarkan bantuan. Tetapi jangan sekali kita muncul sebagai tokoh utama. Tokoh utamanya mereka. Gitu. Yang menarik itu. Nah, di sini yang menarik juga bahwa di buku ini di setiap sesi ada kayak tugas ya, isian. Nah, isian itu bisa langsung diisikan di websitenya mereka. Jadi di website itu ada kayak ada tugas gitu loh. Kita bisa masuk login sebagai anggota, lalu kita mengisi cerita kita sendiri. Jadi kita punya karakter siapa klien kita, lalu nah, semacam story generator gitu ya. Lead generator gitu. Nah, ini juga mengajarkan soal lead generator juga kan, bahwa ketika seseorang atau kita sebagai konsultan membuat PDF, membuat website, membuat webinar secara gratis, itu sebenarnya lead generator juga. Jadi orang datang, kemudian ikut dengan jalan yang kita tawarkan, cara tadi, dan orang kan berdatangan. Nah, ketika berdatangan berarti dia tertarik kan? Jadi tertarik. Nah, sebelum tertarik dia meninggalkan email. Jika Anda login email. Nah, email itulah jalan pintu kita untuk menghubungi terus. Berarti dia tertarik toh. Bukan email belas sembarangan, kita ambil dari mana terus belum tentu sama. Kalau orang yang datang dan ngambil itu berarti tertarik. Nah, sehingga yang ditawarkan di sini kita harus menciptakan lead generator, entah itu PDF gratis, entah itu seminar gratis atau apapun, sebagai umpan lah ya. Nah, ketika umpan itu orang datang harus memasukkan email kan kira-kira begitu. Nah,
orang akan nggak merasa terganggu kalau apakah saya bisa mengirimkan entah itu newsletter atau apa ya, update. Di sini juga ada contoh menarik, ada kelas koktail gitu. Jadi judulnya setiap bulan Anda akan belajar koktail baru gitu kan. Tiap bulan berarti kita ikut lagi. Nah itu menjadi besar. Ada juga yang memberi contoh, saya punya produk ini ketika Mas Baby klien saya, klien pertama, Anda boleh loh memberikan hadiah kepada teman Anda. Jadi nanti menyebar teman Anda lagi-lagi, jadi seperti gratis terus. Itu menarik. Jadi dia juga selain memberi jalan, tapi juga memberi contoh. Dan kita bisa mempraktekkan. Ini sangat manual sekali. Nah, kembali ke tadi tentang storytelling ya. Ketika membuat annual report itu, apa reaksi pertama, terutama direksi ya, yang mungkin direksi itu kan mendapat tekanan dari shareholder untuk menyampaikan tadi angka-angka. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa sekarang zamannya bukan lagi angka-angka. Storytelling kan mungkin susah ya pada awalnya. Gimana pengalaman? Sebenarnya kita namanya laporan ya, jadi kita selalu berangkat dari data. Nah, data itu biasanya kita peroleh data internal dan eksternal. Jadi misalnya klien kita adalah di industri finance misalnya. Nah, itu kita juga akan menganalisa data-data di industri finance secara keseluruhan, instead of banknya itu sendiri misalnya gitu. Nah, biasanya yang menariknya di situ. Jadi bagaimana kondisi bank itu atau perusahaan klien kita itu, terus kemudian bagaimana eksistensi bank ini dalam industri secara keseluruhan. Nah, itu yang menarik untuk kita olah. Dengan catatan kita bisa menemukan banyak ruang untuk bercerita di situ, yang di storytelling tadi. Bahkan yang 7 formula yang 7 tadi bisa kita terapkan di situ. Asal kita tetap berbasis ke data. Berbeda laporan dengan fiksi mungkin di situ ya. Jadi kita harus based on nggak ngarang gitu. Tokohnya ada. Tokohnya ada. Even kalau misalnya perusahaan itu dalam kondisi yang sedang buruk di tahun berjalan yang harus kita laporkan, kita bisa bukan mempermanis ya, tapi lebih kepada bagaimana kita meyakinkan stakeholder bahwa memang kondisinya seperti ini, dan kita bisa melakukan penggambaran bahwa secara keseluruhan itu industri seperti ini dan kita bisa masih optimis. Nah, yang menarik gini, ketika kita berbicara seperti itu, seperti hanya film ya. Ketika kita melihat satu adegan di mana orang itu menderita, terus kemudian orang itu merasa punya harapan, kan pasti ada reasonnya kan. Dia ini kalau dalam hero mungkin ini bakal menang loh di akhir gitu kan. Nah, itu pasti ada polanya kan. Nah, seperti itu yang kita bisa masuk di situ. Ini ya merugi tapi nggak buruk-buruk amat deh. Masih ada harapan. Masuk akal. Believable cerita itu. Menariknya lagi bahwa kalau di laporan tahunan di suatu perusahaan itu dia harus melaporkan juga apa-apa yang dia lakukan, mensikapi kondisi. Nah, itu yang bisa kita jadikan juga. Misalnya, dalam tahun ini kondisi kita akan seperti ini, tapi kita optimis karena akan sudah melakukan seperti ini. Nah, itu yang bisa kita kemas menjadi sebuah cerita. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa berat meyakinkan direksi yang masih memang kalau ini lebih ke style korporat ya. Jadi masing-masing korporasi atau masing-masing klien saya itu kan punya culture sendiri. Ada yang kita harus optimis gitu, harus kalau di candaan kita gulanya harus banyak gitu, karena harus dipermanis gitu. Tapi ada juga yang perusahaan-perusahaan yang mereka udahlah memang kodenya seperti ini boleh diceritain, ini tolong ditutupin sedikit. Nah, itu memang wajar sih, karena mereka kan punya strategi sendiri ya, punya strategi sendiri yang bahkan biasanya kita menebak dulu, dalam arti gini, kita sudah istilahnya mengkalkulasi lah kira-kira klien ini itu akan seperti apa. Kalau memang dia itu di jajaran terutama direksi ya, itu terbuka dan sebagainya, kita akan juga membuka. Ini bisa loh dibikin seperti ini, Tapi kalau konservatif ya kita mungkin ada cerita-cerita atau storytelling itu kita terapkan, tapi tidak di semua
semua bagian dari laporan itu. Mungkin hanya bagian-bagian tertentu aja gitu. Bahkan saya menemukan barangkali menemukan satu fenomena, ada satu cerita yang mungkin tidak sadar bahwa itu bisa diangkat, bisa begitu kan? Iya, benar. Misalnya entah itu tentang perusahaan dengan klien atau dengan beneficiaries, kalau di NGO namanya beneficiaries, penerima manfaat. Nah, ketika kita angkat penerima manfaat itu testimoni lah mungkin mereka mungkin melupakan itu itu punya sering begitu. Bahkan ada salah satu klien ya waktu itu mereka adalah perusahaan transportasi yang baru lah gitu. Transportasi publik baru, istilahnya kan mereka nggak punya apa-apa kan. Dalam 1 tahun berjalan itu karena perusahaan baru, apa sih yang mau diceritain gitu. Nah itu menariknya seperti itu, kita bisa meyakinkan ke mereka, harus optimis dong, ini kan kamu kan akan tahun depan kan ini akan di launching dan sebagainya lah. Hal-hal strategi seperti itu yang mungkin kita bisa menjadi partner atau counterpart dari sisi mereka apakah ini kalau layak pasti layak ya, cuma pada porsi seperti apa storytelling ini diterapkan itu yang kita juga bergaining lah dengan, karena tidak semua direksi pasti setuju untuk melakukan itu. Gitu, ya. Karena sifatnya pelaporan tadi sifatnya pelaporan. Nah, lain lagi soal tadi saya dengar juga menangani website ya. Di sini juga diceritakan bahwa website itu ada kecenderungan sebuah perusahaan atau lembaga itu ingin memasukkan semua informasi. Kami melakukan ini servis jasa ini sampai ke detail-detailnya. Padahal tadi pertempuran battle of mind sehari itu dibanjiri berapa ribu. Tadi membuat tertarik. Nah, apakah storytelling juga diterapkan di situ? Kemudian bagaimana meringkas pesan-pesan yang pesan kunci. Mungkin ada. Khusus untuk website sebenarnya lebih kompleks ya, tapi juga kompleks itu gimana? Cara membuatnya? Kompleks dari sisi bangunan ini ya. Kalau laporan tahunan atau annual report kan mungkin medianya kita hanya memikirkan dalam bentuk cetak atau digital. Kalau cetak ya udah kita cetak, atau digital biasanya dari cetak itu kita PDF-in gitu kan. Kalaupun ada digital juga paling nggak begitu kompleks lah gitu. Nah, website ini storytelling di website itu kompleks dalam konteks gini. Website itu kan sebenarnya kalau kita melihat di end user ya, tampilan entah itu di mobile atau di desktop ya seperti itu. Tapi di belakang kan ada banyak hal kan gitu. Karena apa? Pertama adalah media terakhir yang digunakan untuk mengkonsumsi website itu masing orang berbeda-beda. Berbeda kalau dengan annual report tadi, kalau kita cetak pasti sama lah gitu, dibaca oleh siapapun ya seperti itu. Tapi kalau website dia dibuka di desktop yang kita harus memikirkan maksudnya. Iya, betul. Kemudian di tablet, kan banyak hal yang berkaitan dengan teknik di situ. Nah, itu yang dari sisi kompleks. Dari sisi lebih mudah ya, dalam melakukan lebih mudahnya adalah dari kekomplekan itu ada beberapa hal yang sifatnya itu sudah menjadi patokan. Seperti misalnya di website itu ada yang namanya user interface, UI, dan user interface. User interface itu adalah tampilan apa yang kita lihat dari sisi user, user interface dan user experience. User experience itu adalah behavior user ketika dia mengkonsumsi konten atau pesan melalui media digital. Jadi maksudnya reaksi setelah itu? Setelah melihat reaksinya apa? Ya, salah satu contoh user experience misalnya bagaimana kalau kita men-scroll, men-swipe. Berapa panjang? Itu ternyata bisa kita apa ya istilahnya ya, bisa kita formulakan lah gitu. Kayak misalnya kalau kita melihat desktop, hal pertama yang bisa kita lihat itu di sisi mana sih? Oh, di sisi kanan atas. Itu sebenarnya ada formulanya. Nah, menariknya di antara kekomplekan tadi ada formula-formula tertentu. User interface itu ada formulanya. Bagaimana membuat tombol yang menarik, bagaimana membuat warna yang tidak berubah ketika itu dibuka dimanapun, di interface manapun. Atau bahkan bagaimana sebuah tampilan itu bisa dinikmati ketika layarnya besar, layarnya kecil, responsif ya. Di situ. Jadi lebih menariknya di situ. Jadi ada beberapa teknologi yang bisa kita mempermudah untuk membuat itu. Kalau di sini juga ada contoh
kadang-kadang dia pernah menemukan beberapa website itu menarik. Tapi tadi kan tahapannya ada karakter, masalah, cara, lalu action. Nah, kadang-kadang lupa. Misalnya lu naruh ini, terus aku terus ngopo, terus apa? Nggak ada call to action, jadi tombol buy now atau beli sekarang, daftar sekarang itu nggak ada. Terus kalau daftarnya kemana? Ada orang lupa. Gitu. Ya, sebenarnya gini, dari berbagai, benar tadi bahwa hampir sebagian besar klien kami ya, klien BP itu pasti mereka ingin memasukkan semua informasi ke dalam suatu kotak. Padahal belum tentu semua orang mau baca. Nah, makanya itulah pentingnya ilmu user interface tadi. Jadi bagaimana kita bisa memilah dulu kira-kira goal dari tujuan itu apa sih? Ya, gitu. Nah, kalau tujuannya adalah meng-grab user itu tadi ya, call of action-nya apa gitu. Bahkan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip storytelling di dalam user interface itu gitu. Jadi itu kan sebenarnya kayak kita kalau di mobile app istilahnya onboarding ya. Bagaimana ketika pertama kali kita menginstall itu kita dituntun untuk apa istilahnya untuk akrab dengan aplikasi ini. Itu sebenarnya kan prinsip-prinsip storytelling juga kan. Bagaimana di awal kita kalau di film kan pengadegannya ada yang smooth, ada yang tiba-tiba lah. Itu bagaimana kita mengolah itu kalau di website atau di aplikasi kita terjemahkan di user interface tadi. Iya, karena kalau di sini di buku ini juga ceritakan, jadi manusia itu terutama zaman digital ya, nggak mau repot. Misalnya bakar kalori, orang nggak mau, ini apa sih? Nah, udah ganti. Begitu orang udah mulai bakar kalori, udah mikir kan, males kan, udah ganti yang lain. Jadi orang jangan dibuat bingung lah kira-kira. Iya. Oke, menarik sekali teman-teman sekalian. Mungkin kita tidak bisa diskusi terlalu lama, tapi intinya kalau Anda ingin mempelajari silakan baca buku ini, dan ini recommended sekali untuk dibeli dan dibaca. Dan tidak hanya dibaca, tapi di sini ada praktek-praktek yang bisa diterapkan, dan Anda akan menjadi master. Diulang-ulang, baca lagi, dilakukan lagi, dibaca lagi. Seperti itulah, karena praktek kan, ini bukan teori. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Kita ketemu lagi dengan Garis Cerita di buku-buku berikutnya.